Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kayak mau memperkenalkan diri dulu karena kita belum pernah ketemu di KBM ya. Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Insya Allah dalam 1 tahun ini kita akan bersama untuk mempelajari materi tentang fisika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fisika. Kita mulai dari bab 1, tapi sebelumnya begini deh, jika Anda buka bukunya, itu bab 1 itu kalau tidak salah tentang hakikat ilmu fisika. Hakikat ilmu fisika. Kalau Anda buka biologi, buka buku biologi dan buka buku kimia, insya Allah bab awal juga sama. Hakikat, kalau biologi berarti hakikat biologi, kalau kimia berarti hakikat kimia. Untuk kesempatan kali ini saya sebelumnya mohon maaf sekali bahwasanya saya kok agak eman-eman gitu loh dek kalau kita bahas tentang hakikat fisika, karena sebenarnya isinya hampir sama tentang metode ilmiah dan sebenarnya Anda bisa baca sendiri. Maka saya minta tolong dengan sangat, silakan baca sendiri untuk bab 1, begitu ya. Silakan baca sendiri untuk bab 1. Maka kita hari ini akan langsung ke bab kita yang kedua tentang besaran, satuan, dan alat ukur. Oh iya, sebelumnya saya mau minta maaf juga deh, karena ini adalah pertemuan pertama kita. Saya mau menyampaikan pada Anda bahwasanya tulisan saya jelek, tapi semoga saja Anda bisa membacanya dengan baik. Nanti kita akan belajar untuk membaca tulisan saya, begitu ya. Tulisannya nanti akan saya usahakan lebih bagus lagi insya Allah. Oke, kita akan belajar tentang besaran, satuan, ini satuan ya dek, satuan, dan alat ukur. Besaran, satuan, dan alat ukur. Sebenarnya materi ini cuma pengulangan materi di kelas 7 kalau Anda masih ingat. Materi di kelas 7 juga ada besaran, satuan, dan alat ukur. Cuma nanti di SMA ini, di kelas 10 ini, nanti kita akan perdalam lagi. Jadi untuk fisika sebenarnya, kayaknya untuk semua IPA begitu, sebenarnya materinya adalah materi-materi ulangan dari SMP dulu. Yang di SMP sudah pernah, nanti di SMA diulang lagi. Cuma lebih diperdalam lagi. Begitu ya. Oke, kita akan masuk ke yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang besaran. Besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Segala sesuatu yang bisa diukur namanya besaran. Segala sesuatu yang bisa diukur. Ini tulisan yang. Segala sesuatu yang bisa diukur itu namanya besaran. Semua yang bisa diukur. Kalau saya bisa mengukur panjang, berarti panjang itu besaran. Kalau saya bisa mengukur waktu, maka waktu adalah besaran. Kalau saya bisa mengukur massa, maka massa adalah besaran. Kalau saya bisa mengukur berat, maka berat adalah besaran. Kalau saya bisa mengukur kecepatan, maka kecepatan adalah besaran. Semua yang bisa diukur itu besaran. Tapi kalau saya mau mengukur kebahagiaan saya, mau mengukur kesedihannya saya, ada tidak? Bisa diukur tidak? Saya sedih, seberapa besar kesedihan saya bisa diukur enggak? Tidak. Maka kesedihan bukan besaran. Kebahagiaan bukan besaran. Maka rasa cinta bukan besaran. Karena itu tidak bisa diukur. Oke, kita balik lagi besaran. Dulu SMP kita sudah bahas tentang besaran. Besaran itu ada 2 macam. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran ada 2 macam, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Sebentar. Oke, balik lagi. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7. Masih ingat ya? Besaran pokok ada 7 macam. Kalau dulu saya ngapalinnya adalah jiwa SMP. Tapi sebelum kita masuk ke macam-macam besaran pokok, saya mau tanya dulu. Masih ingat ya besaran pokok itu apa? Besaran yang tidak bisa dibagi lagi menjadi besaran yang lebih kecil. Besaran yang tidak bisa dibagi lagi menjadi besaran yang lebih kecil itu namanya besaran pokok. Nggak bisa dibagi lagi. Untuk besaran pokok itu ada 7 macam. Ada kalau ngapalinnya jiwa SMP. Kalau Anda sudah hafal tanpa menghafalkan seperti itu, bagus. Ini contoh menghafalan dalam model jembatan keledai namanya, jembatan keledai. Oke, jiwa SMP itu dari mulai huruf J
J-nya itu adalah jumlah zat. Kemudian ada I itu adalah intensitas cahaya. W itu untuk waktu. A untuk arus. S-nya itu untuk suhu. M-nya untuk massa. P-nya untuk panjang. Ada 7 macam besaran pokok. Ada jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus, suhu, massa, dan panjang. Selain ini, maka semuanya adalah besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Atau besaran turunan adalah besaran yang isinya lebih dari satu besaran pokok. Contohnya misalnya begini deh. Kalau saya bilang panjangnya spidol ini 15 cm. Bisa dibagi-bagi lagi nggak deh? Panjang 15 cm, maka panjangnya adalah besaran pokok. Tapi kalau seandainya saya punya luas permukaan penghapus katakanlah 20 cm persegi. Luas permukaan penghapus luasnya 20 cm persegi. Dapat dari mana 20 cm persegi? Bisa diuraikan enggak? Bisa. Karena luas itu adalah panjang dikali lebar. Panjang itu berarti panjang, kalau di sini satuannya senti berarti panjangnya senti dikali lebar. Lebar itu kan panjang, cuma panjang di beda tempat. Ini namanya panjang, ini namanya lebar kan gitu ya. Sama-sama panjang, ini juga senti. Maka senti ketemu senti jadinya sentimeter persegi. Maka ini berarti lebih dari satu besaran pokok. Jadi besaran turunan itu adalah besaran yang isinya lebih dari satu besaran pokok. Sama kalau saya bilang tentang volume sih rumusnya apa ya? Panjang kali lebar kali tinggi. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Panjang satuannya katakanlah misalnya meter, lebar ini meter, tinggi ini meter, jadinya meter kubik. Lebar itu kan meter juga sama ya, sama-sama panjang. Cuma untuk membedakan. Kalau semuanya panjang kali panjang, nanti sama, angkanya sama semua. Padahal ini misalnya tidak sama begitu. Misalnya volume balok atau volume apa begitu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Maka volume itu masuk dalam besaran turunan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Terus berikutnya adalah kita mau bahas tentang yang namanya satuan. Satuan itu adalah yang menjelaskan tentang besaran. Biasanya kalau saya bilang satuan itu adalah embel-embelnya. Ini bahasanya gimana ya? Embel-embelnya. Kalau saya mengatakan begini. Waktu tempuh dari kantor guru Pondok Putra ke kantor guru Pondok Putri itu waktu tempuhnya butuh 20. Kira-kira 20-nya 20 apa? Mungkin 20 detik, mungkin 20 menit, mungkin 20 jam, mungkin 20 hari kan gitu ya. Semuanya tentang waktu. Kalau saya bilang waktu tempuh dari Pondok Putra, dari kantor guru Pondok Putra ke kantor guru Pondok Putri 20 meter, betul apa salah? Salah. Sama misalnya kalau saya bilang begini, saya punya apel 5 buah. Tapi saya punya adik 5 orang, sama-sama menyatakan jumlah. Tapi yang satu apelnya itu 5 buah, yang satu orangnya 5 orang. Kenapa bisa begitu? Karena itu menyatakan besarannya. Kalau tadi saya punya apel 5 buah, maka buah itu adalah satuan dari jumlah apel. Kalau saya bilang 5 orang, berarti orangnya itu adalah satuannya. Berarti kalau saya bilang panjangnya 5 meter, maka meter ini adalah satuannya. Begitu ya? Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, kalau kita tadi bahas tentang besaran pokok Anda masih ingat kan ya? Kalau ini saya tulis di sini adalah besarannya. Sini saya tulis satuan dari besaran
pokok. Jumlah zat satuannya adalah mol. Intensitas cahaya satuannya adalah candela. Dulu kalau saya mau ngapalin cahaya itu kan lewat jendela begitu, maka satuannya candela. Waktu satuannya sekon atau detik. Arus satuannya adalah ampere. Suhu kita pakai suhu itu satuannya suhu mutlak ya Dek. Kita pakainya suhu mutlak, satuannya itu adalah Kelvin. Kelvin. Anda masih ingat bagaimana cara untuk konversi suhu? Kita suhu yang sering kita pakai itu ada 4, ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, ada Kelvin. Ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Masih ingat ya bagaimana cara konversi suhunya ya? Kalau kita mau ke Kelvin, maka apa yang harus kita lakukan? Semua suhu harus dalam Celsius, semua suhu harus dibawa ke Celsius. Kalau sudah ke Celsius, maka tinggal dibawa ke Kelvin. Bagaimana caranya? Anda tinggal tambah 273. Oke. Terus kemudian massa itu satuannya kilogram. Ini satuan dalam SI ya. Satuan dalam SI, satuan internasional. Kemudian ada panjang, satuannya adalah meter. Oke. Kalau di fisika itu kan biasanya kita pakai simbol ya, Dek. Maka kita akan tulis simbolnya. Di sini saya tulis simbol. Simbolnya untuk jumlah zat itu simbolnya adalah N. Intensitas cahaya itu simbolnya adalah theta, ini bacanya theta. Kemudian ada waktu itu simbolnya dari bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya time. Waktu, arus itu simbolnya I, suhu itu simbolnya T, suhu simbolnya derajat ya, Kelvin. Kemudian massa itu simbolnya M, panjang itu simbolnya L. Panjang simbolnya L. Nah, selain simbol nanti ini kan SMP ya, Dek. Ini SMP ya. Lah SMA-nya di mana? SMA-nya adalah di sini. Nanti kita akan belajar tentang yang namanya dimensi. Dimensi itu adalah suatu cara untuk mengetahui besaran turunan itu. Besaran turunan itu terdiri dari besaran pokok apa saja begitu. Jadi dimensi adalah suatu cara untuk mengetahui besaran turunan itu terdiri dari besaran pokok apa saja. Di mana dimensi itu nanti ditulisnya pakai kurung siku untuk jumlah zat. Itu dia dimensinya J, intensitas cahaya itu apa ya? Saya agak lupa, sama kayaknya theta. Waktu itu dia T besar. Oh, kalau simbol waktu T-nya T kecil ya, Dek. Simbol waktu T-nya T kecil, time. Suhu bahasa Inggrisnya kan term ya, term. Maka suhu itu biasanya pakainya T besar, simbolnya pakainya T besar. Arus itu nanti dia punya I, dimensinya I. Suhu itu nanti dia T besar, Kelvin. Massa itu dia M, panjang itu dia L. Kalau nanti saya keliru, minta tolong diperbaiki. Pertemuan berikutnya saya perbaiki insya Allah. Oke, ini adalah dimensinya. Bagaimana sih kita melakukan dimensi, mencoba dimensi? Contohnya begini, Dek. Kalau saya punya katakanlah kecepatan misalnya. Kecepatan. Anda masih ingat ya kecepatan? Kecepatan itu rumusnya apa ya? Jarak dibagi waktu. Kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu. Simbolnya, kecepatan simbolnya adalah V, jarak itu simbolnya S, waktu itu simbolnya T. Oke. Waktu simbolnya T. Saya nggak usah tulis kayak gini deh. Langsung saja ya. Untuk kecepatan, maka dimensinya jarak. Kalau kita ngomongin jarak itu kan satuannya meter ya, Dek. Maka jarak ini masuknya ke panjang. Panjang itu dimensinya apa? L. Maka di sini Anda tulis L. Per waktu. Waktu berarti kan masuk di sini. Waktu itu apa? Waktu itu dimensinya T. Maka ini adalah dimensi dari kecepatan. L per T. Atau kalau mau saya jadikan satu,
Kalau saya mau jadikan 1, maka Anda boleh tulis begini. L kali T pangkat min 1. Kenapa pangkatnya min 1? T-nya kan di sini ada 1 ya, Dek. Yang tadinya di bawah naik ke atas jadi minus. Pangkat min 1. Sampai di sini bisa dipahami. Kita coba satu lagi. Kalau misalnya saya punya gaya, Anda masih ingat ya gaya? Menurut hukum 2 Newton, gaya itu rumusnya apa? Gaya adalah massa dikali percepatan. Oke. Massa ini sudah besaran pokok apa belum? Sudah, ada massa di sini. Yang belum masuk besaran pokok yang mana? Percepatan. Percepatan masih besaran turunan, maka percepatan ini harus kita buka. Percepatan sih rumusnya apa ya, Dek? Percepatan itu rumusnya adalah kecepatan dibagi waktu. Massa sudah besaran pokok, kecepatan sudah pokok apa belum? Belum, dia masih turunan. Waktu sudah pokok apa belum? Sudah. Maka yang perlu kita buka lagi adalah kecepatan. Maka rumusnya jadi massa dikali kecepatan. Tadi rumusnya apa? Jarak dibagi waktu, gitu ya. Ini baru kecepatan. Maka per waktu. Sampai di sini bisa dipahami. Jarak dibagi waktu di sini adalah kecepatan, dibaginya ini, waktunya ini. Gitu ya. Jadi saya cuma merubah kecepatannya saja. Kecepatannya saya rubah jadi jarak dibagi waktu. Terus berikutnya Anda perhatikan, Dek, di sini ada bagi lagi. Kalau kita mau obrolin masalah matematika, Dek, kalau saya punya angka yang bagi, kemudian dibagi lagi, maka saya bisa rubah menjadi perkalian. Kalau saya punya bagi dibagi lagi, maka saya bisa rubah jadi perkalian. Syaratnya adalah dibalik. Jadi kalau saya punya A per B dibagi C per D misalnya gitu, A per B dibagi C per D, ini kan udah dibagi lagi kan gitu ya. Maka ini angka atas, huruf atas sama huruf bawah bisa saya rubah jadi perkalian. Syaratnya bagaimana? Syaratnya yang di bawah harus dibalik. Yang di bawah tanda per itu harus dibalik. Maka nanti kalau saya mau rubah jadi perkalian berarti jadinya A per B dikali ini dibalik D per C. Gitu ya. Kalau saya punya 2 per 3 dibalik jadi 3 per 2. Kalau saya punya 5 per 4 dibalik jadi 4 per 5. Tapi kalau seandainya saya punya setengah dibalik jadi berapa, Dek? Jadi 2 per 1. 2 per 1 sih berapa? 2 per 1 2. Kalau saya punya sepertiga dibalik jadi berapa? 3 per 1. 3 per 1 itu 3. Maka kalau saya punya 5 dibalik jadi 1/5. Kalau saya punya 6 dibalik jadi 1/6. Artinya kalau saya punya begini, ada bagi dibagi lagi, maka bisa saya rubah jadi perkalian. Syaratnya yang di bawah harus dibalik. Berarti yang di atas saya tulis tetap jarak dibagi waktu, yang di bawah harus dibalik. Waktu dibalik berapa? Waktu dibalik berarti seperwaktu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Maka tinggal kita tulis massa dikali jarak kali 1 kan nggak ngaruh ya, dibagi waktu kali waktu berarti waktu kuadrat. Maka Anda perhatikan, massa sudah pokok belum? Sudah. Jarak sudah pokok belum? Sudah. Waktu sudah pokok belum? Sudah. Nah kalau saya tulis dimensinya berarti adalah massa dimensinya M, jarak berarti dimensinya L, waktu berarti dimensinya T kuadrat. Atau kalau saya mau jadikan 1 berarti M, L, T pangkat 2 kalau di bawah. Kalau saya taruh di atas berarti pangkatnya jadi min 2. Ini adalah dimensi untuk gaya. Sampai di sini dulu untuk dimensi. Anda sudah paham? Kalau sudah paham, maka pertemuannya saya akhiri di sini dulu. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang alat ukurnya. Alat ukur yang nanti kita bahas insya Allah ada jangka sorong, mikrometer skrup, sama stopwatch. Sebenarnya SMA juga udah pernah ya, tapi SMA nanti akan kita perdalam. Nanti juga akan dikaitkan dengan angka penting. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Begitu, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, mohon maaf kalau banyak salah, semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.